Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar di tingkat provinsi kepada Menteri Kesehatan. Ridwan Kamil menyebut pengajuan ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Pengajuan PSBB provinsi ini menurut Ridwan Kamil karena masih ada 17 daerah tingkat 2 yang belum menerapkan PSBB sehingga dikhawatirkan penyebaran COVID-19 sulit dibendung. Ia juga menyebut PSBB saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi Provinsi Jawa Barat. PSBB bisa diterapkan awal Mei jika Menteri Kesehatan menyetujui pengajuan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Hati-hati di jalan, Pak ya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Vida, apa dasar pengajuan PSBB Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil ini? Ya baik Juno dan juga saudara, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa PSBB berskala provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hari ini karena itu hal tersebut yang dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada saat rapat koordinasi atau rakor melalui video conference bersama dengan 17 daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memang masih belum menerapkan PSBB di wilayah mereka masing-masing. Hal tersebut ini dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat karena memang melihat peningkatan kasus positif COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data terakhir yang dilansir oleh BNPB, per 29 April kemarin ini ada sebanyak 1.009. Artinya ini jumlah kasus COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah menyentuh angka 1.000. Ini kemudian membuat Provinsi Jawa Barat menjadi daerah atau wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak kedua setelah DKI Jakarta. Dan Juno, selain karena tren positif COVID-19 yang terus meningkat di Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dengan skala provinsi di Jawa Barat ini dilakukan juga guna mempermudah birokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Harapannya kemudian nanti surat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI yang diberikan ke Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ini dapat menjadi dasar bagi daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar di wilayah mereka masing-masing. Juno. Ya Vida, untuk terkait dengan 1.009 pasien positif corona di wilayah Jawa Barat, berapa lonjakan yang terjadi setiap harinya dan kemudian apakah PSBB di wilayah yang sebelumnya di Bodebek lalu kemudian tahap 2 di kawasan Bandung Raya ini kurang efektif? Baik Juno, kalau kita melihat dari lonjakan dan juga evaluasi dari PSBB yang telah diterapkan di 2 zona wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat, yakni di wilayah Bodebek dan juga di Bandung Raya. Ini kemarin dalam rakor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini juga menyinggung terkait evaluasi dari penerapan PSBB di kedua wilayah tersebut. Hasil evaluasinya, Juno dan juga saudara, meskipun memang jika dilihat dari sisi mobilitas sosial masyarakat ini tidak ada perubahan, begitu artinya lalu lintas masih dinilai ramai di kedua zona wilayah tersebut. Namun memang kasus atau pertumbuhan kasus COVID-19 di zona wilayah tersebut ini dinyatakan mengalami kestabilan begitu. Artinya tidak ada peningkatan-peningkatan ekstrim yang tumbuh setiap harinya. Berdasarkan data pertumbuhan kasus positif COVID-19 di 2 zona wilayah yang telah memberlakukan PSBB tersebut di angka 40-an per harinya. Dan selain kestabilan pertumbuhan kasus positif COVID-19 di wilayah yang tengah diberlakukan PSBB tersebut, ini juga ada jumlah peningkatan kasus positif corona yang sembuh di wilayah Bodebek dan juga di Bandung Raya setelah PSBB ini diterapkan. Dengan data tersebut dan juga ditambah tadi fakta bahwa ada lebih dari 1.000 orang yang saat ini telah terpapar COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, diharapkan tentunya ini penerapan pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat ini dapat membuat tren penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat ini menurun. Dan Juno dan juga saudara, pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat ini juga disetujui oleh kepala daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya 17 kepala daerah
yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat yang kemarin ini melakukan video conference bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari Kabupaten Majalengka, ia menyetujui diterapkannya penerapan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat karena memang ia menilai bahwa penularan COVID-19 di daerahnya ini disebabkan oleh penularan dari luar daerah mereka. Dan juga ada tanggapan dari kepala daerah dari Kabupaten Ciamis. Ia juga sepakat untuk menerapkan PSBB di wilayahnya dengan syarat diberlakukan juga pembatasan mudik di wilayah Ciamis. Selain itu, persetujuan atau kesepakatan PSBB ini juga disetujui oleh kepala daerah dari Kabupaten Cianjur. Namun memang untuk kasus Kabupaten Cianjur, ia menginginkan PSBB di wilayahnya ini dilakukan secara parsial karena ia menilai bahwa perkembangan COVID-19 di daerahnya ini dinilai masih aman. Dan jika nanti kemudian pengajuan ke Kemenkes ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, maka rencananya nanti PSBB berskala provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat ini akan diterapkan atau mulai diberlakukan pada 6 Mei mendatang. Juno. Ya, bila nanti disetujui oleh Menteri Kesehatan akan diterapkan pada bulan depan atau bulan Mei, yaitu di tanggal 6. Lalu seperti apa persiapan dari Provinsi Jawa Barat? Ini tentu kita melihat bahwa ini skalanya lebih besar. Bagaimana persiapan untuk mekanisme aturan PSBB, bagaimana sosialisasi, bagaimana juga kepatuhan atau kedisiplinan masyarakat sendiri, dan juga yang terakhir, bantuan sosial, Vida. Baik, Juno. Setelah rapat telekonferensi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama kepala daerah kemarin, ini Gubernur Jawa Barat juga telah memerintahkan kepala daerah yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat ini untuk terus melakukan persiapan-persiapan terkait PSBB yang nanti rencananya akan diberlakukan jika disetujui oleh Kementerian Kesehatan pada 6 Mei mendatang. Persiapan-persiapan yang dilakukan ini lebih ke sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah mereka masing-masing di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Sosialisasinya ini tentu terkait aturan-aturan apa saja nanti yang dibolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan pada saat PSBB diberlakukan. Dan juga tentunya sosialisasi mengenai bantuan-bantuan sosial apa saja yang berhak masyarakat dapatkan. Karena memang seperti diketahui bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah menyediakan 9 pintu bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 saat diberlakukan PSBB. Dan nantinya ini tentunya akan disosialisasikan oleh kepala daerah masing-masing. Dan selain itu saat ini untuk terkait pengaturan, saat ini daerah-daerah tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis terkait pelaksanaan PSBB pada 6 Mei mendatang. Juno. Baik, artinya bila ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan akan berlaku PSBB setingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Mei mendatang. Terima kasih rekan Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat.